Oke guys, kali ini kita Ngene ya? so tahu. Disit guys. Halo, selamat malam. Sekarang kemarin tentang apa kemarin? Tentang gue pak Ban. kap. Ya, Hari ini pas mau ngasih di kaki-kaki. Kita bahas cakram dulu. ya pak. Kamu jangan di situ, gue kayak Raden, gue syuting setan. Ya pak. Enggak. Ya. Gue wagu luno nafsuan wagu. Urung diperintah kok jijik banget, kampungan banget ketone kok. Nah, sukanya weh, syuting na kayak ngisor. Col! Mulanya yang paling pendek, gue dicengking na ngono. Gue dicengking na gue nek. Kampungan banget kok, tamit. Bahas tentang cakram guys. Oke, mereknya nek gue congorek. Cakram. Ya. Ini datang ke sini cakramnya segede gambreng begini. Model-model cakram road race. Cakram motor road race kan gede-gede yang depan. Kenapa kok dia besar, dia lebar? Ya mungkin ben lebih pakem pak. Apa alasannya? Kalau lebih lebar itu lebih pakem. Karena semisal kalau kecil kan jadi apa ya? Abot kayak naik gede kan jadi enteng. Kayak nguculi baut misalnya pak naik kuncinya dawa kan enteng aja pak, embok tapi Oke, jadi kenapa diganti cakram lebar? Itu sebenarnya untuk memperbesar daya pengereman. Maksudnya, jika si ban ini berputar 360 derajat, ya, jika kamu menggunakan cakram kecil, maka keliling lingkarannya pun kecil, sehingga si kampas itu, ya, saat dia berputar, misal 180 derajat setengah putaran, maka si kampas kalau cakramnya kecil, kelilingnya hanya segitu. Tapi kalau cakram lebar, kelilingnya jauh, ngerti? Sehingga seolah-olah remnya, daya pengeremannya gede. Maksud kamu di sini belajar yang selama ini kamu tahu cakram lebar, tapi kamu tidak tahu fungsinya apa, dimana unggulnya, cuman ikut-ikut dok. Paham? Di sini kamu belajar kenapa kok diganti, ada alasannya, nggak cuman ikut-ikut. Nela pejot nih. Oke. Yang kedua, cakram ada dua tipe. Tipe yang paten begini, atau tipe yang floating. Antara besi yang ini dengan yang ini pisah. Kenapa kok diciptakan cakram floating? Ya menyesuaikan kalipernya, mungkin pak pernah baca di Google. Kalau kalipernya yang paten, ininya yang floating atau yang gerak kayak gitu pak. Pernah baca sih pak. Seksoek, Google. Oke. Kembali lagi ke pertama tadi. Jika dia berputar 180 derajat dengan diameter lingkaran yang kecil, maka panjang lintasan yang dilewati oleh si kampas ya pun pendek. Bergeseknya cuman tapi kalau cakram lebar bergeseknya lebih banyak gesekan, berarti lebih panas.
Itu kenapa diciptakan sistem floating, agar apa? Tidak melintir karena panas. Panas yang di sini tidak diteruskan langsung ke besi yang di tengah, ke plat yang di tengah. Dia terpisah, hanya dihubungkan oleh paku-paku keling ini. Maksud Bang. Perambatannya kan jadi lambat untuk ke sana. Saat ini panas berlebih, dia kan begitu. Iya, Bang. Ininya tidak terpengaruh oleh lendutnya si plat yang di luar ini yang kena kampas. Ambil cakram floating sini. Sebentar guys. Oke, Cok. Sementara Marso lagi bongkar shockbreaker belakang. Ini akan jadi konten untuk video berikutnya. Shockbreaker cakal. Ya, akan jadi konten berikutnya, yaitu tentang shockbreaker. Tungguin aja, nanti kita persiapkan. Kita sambil kerja bikin video, tidak mempersiapkan satu konten, satu arah kerja rampung-rampung. Tumai maning nang rikane. Oke, ada di sini cakram floating. Buka ke. Siki masuk sing dadi anu nek. Dari jadi ini. Oke, ini dia cakram floating. Deketin kameranya, Sok. Seneng gak enak no. Ikut manis no. Cakram floating terdiri dari dua bagian, bagian plat luar dan bagian plat dalam. Ya, kemudian dia disambung menggunakan paku keling ini. Sistem keling kan, tuh di keling. Kamu bisa lihat terpisahkan antara ini dan ini. Oh iya Pak, bisa kelihatan itu. Sehingga jika ada panas di sini, itu tidak langsung diteruskan selebar ini, tapi lewat lingkaran ini toh. Jika ini yang luar itu kayak gini, yang dalam nggak ikut melintir. Paham? Jadi kalau kamu pakai cakram lebar, menurut saya, jika pemakaiannya pelan-pelan ya nggak usah floating nggak apa-apa. Tapi kamu memakai yang remnya lead braking kayak model road race ya wajib floating. Kenapa? Karena panas tersebut akan membuat gesekan, maksudnya gesekan antara kampas dengan plat cakram akan menimbulkan panas. Panasnya kalian tidak bisa membayangkan. Itu kenapa oli rem yang berada di dalam kaliper ya memiliki standar .3, .4, .5, di mana .3, .4, .5 adalah berbeda di boiling point. Ya, titik didih dari cairan rem, oli rem tersebut. Semakin tinggi dotnya, maka semakin tinggi titik didihnya. Semakin tinggi dotnya, maka akan berbeda material seal yang dipakai di kaliper maupun masternya. Paham? Paham. Karena apa? Jika kamu cakramnya gesekannya tinggi, ya, oli yang kamu pakai kurang bagus, akibatnya si oli akan berbuih dan menimbulkan udara, di mana udara itu akan menjadikan cakramu seolah-olah tidak mau kembali. Lagi asik-asik gitu, tahu-tahu remnya ngunci, cekuk, gabruk, modar itu teh. Paham ya? Bahaya. Itu kenapa? Itu kenapa kalian sering melihat di bagian kaliper itu dikasih corong angin ya untuk mendinginkan si kaliper. Dicekal kaliper su. Ini maksudnya. Nah, kayak gue loh. GP. Jeneng jipi-jipi. Wah, ki cerita nang kene ke jipi-jipi. Kowe bos ora tau weruh. Oke, kembali lagi ke cakram. Nah, untuk Satria agak susah cari piringan cakramnya. Tidak seperti keluarga Yamaha banyak. Untuk Satria susah. Sehingga seadanya aja lah, murah.
ya yang paling terjangkau. Dimana ini berat sekali, tidak seperti punya Yamaha di tengahnya ada yang dural, di luarnya baja. Kalau ini besi ban baja berat, paham? Sekalinya Suzuki ada yang sininya dural, sininya baja, harganya selangit. Ya, nggak masuk akal. Larang banget. Iya, jarang yang beli ya mahal. Ya, importernya bangkrut kalau beli barang banyak-banyak dari luar negeri dijual di Indonesia nggak ada yang beli gitu. Makanya dia mau ngimpor, cuman harganya lebih mahal bos gitu, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Dan yang nyong sing emang nyong importir ya. Oke, ini akan diganti ini. Ambil. Kemarin videonya sudah dipastikan bannya, velgnya, kalian nonton konten sebelumnya aja. Ini sebelum bannya mau saya pasang, itu sementara dipasang sama ban becak dulu, biar motornya nggak rubuh. Jadi jangan berisik. Oke, baut cakram. Ini pun menentukan kegoblokan. Ya, baut cakram macam-macam. Bentuknya macam-macam, panjangnya macam-macam, lehernya, diameternya macam-macam. Dan ini bukan punya Suzuki. Bukan punya Suzuki. Ini punya Suzuki, gitu loh. Tapi cakram ini bukan punya Suzuki. Ini cakram ini punya Jupiter. Punya nggak tahu motor apa. Nggak tahu lah. Ini pokoknya sing cakram lurus, cakram smash kayaknya smash. Ya, kalau Satria itu agak belok dikit. Iya. Damai ini kan lurus, ya toh. Nah ini kok bisa dipasang di sana ya? Itu lihat dudukan kalipernya, jangan black singa gitu, gandeng-gandeng begitu. Iya. Itu tidak aman bro. Yang kedua ini tadi, yang berikutnya ini baut ini kenapa harus benar nih, lihat. Ini bagaimana ini maksudnya ini? Kan susah, walaupun si cakram itu tertahan di tengah tromol. Ya, nggak mungkin geser kanan kiri. Tapi yang dikata ini dimasukkan baut di sih. Ini baut begitu. Dia masih paham. Bautnya pun perhatikan. Leher bautnya beda-beda. Ini jangan koplo. Set. Ya, kalau barangnya bener, peruntukannya bener, pasti ya bener. Goyang nggak kayak tadi goyangnya. Tuh, kayak yang itu kan terlihat. Di sini kan kelihatan lah bro. Itu lubangnya diameter berapa tuh? Iya. Ini diameter berapa tuh? Ini diameter berapa tuh? Nih. Paham? Paham. Nah, saya tidak pasangkan locktit di sini atau tread locker karena kebetulan saya hanya punya tread locker yang merah. Yang merah itu yang paten, dibukanya susah, jadi saya nggak pasang. Biasanya di cakram itu yang hijau warnanya. Dia kenceng tapi masih bisa dibongkar. Kalau kamu bongkar cakram pertama kali motor dari dealer, pasti ada hijau-hijaunya kan? Ya, ada Pak. Di ulirnya kan? Dan nomor 2, usahakan bautnya yang kualitasnya orisinil lah. Jangan baut yang 2500-an. Nanti dipasang sekali bisa, 2 kali udah nggak bisa dipasang. Betul. Wah, jenek mik malah orang ngomong kurang ajar aja. Persona. Mary apa ya, no? Udah, ini nggak ada sil debunya sok. Ada Pak. Itu kan debunya itu ada.
Bukan seal tapi bos sama Oh, kartu ya ya ya, saya lupa. Ini Suzuki ya. Oke, itulah cakram. Nah, untuk Suzuki Satria Hiu atau Lumba. Lumba ada dua, ada yang belakangnya tromol, ada yang belakangnya cakram. Kebetulan ini hiu, ini Lumba yang belakangnya cakram. Ambil. Nah, cakram kecil di belakangnya, cakramnya kecil. Aslinya depan belakang Suzuki Satria itu sama gedenya. Ya. Ya, Iya. Iya, Pak. aslinya sama. Sekarang yang belakang tetap standar begini. Kenapa kok nggak floating, Om? Iya. Karena pada saat kamu lihat braking, jarang kamu rem belakang duluan. Kamu pengen motornya ngesut, marsu taknya ke berisi sok. Oh itu. Jadi kerjanya lebih berat cakram depan. Maka depan perlu floating. Belakang kalau duitmu lebih ya belikan floating. Enggak yang nggak usah, mau ngapa. Jarang rem belakang juga kan, kebanyakan main rem depan, set engine braking, ging, baru direm sih. Baru rem belakang. Baru tahu alasannya. Kemana aja. Guyu. Salah guyu. Udah? Tentang cakram selesai. Ada mau digandeng sekalian sama kalipernya, kamu boleh bahas itu kalipernya. Atau untuk konten berikutnya aja ya, tentang kaliper ya. Iya, buat. Oke. Tapi sebelum bahas kaliper, saya sudah ngomong tadi besok mau kontennya tentang shockbreaker karena ada penggantian shockbreaker di sini. Nanti saya akan jelaskan kenapa ini diganti. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Ikuti besok menarik tentang shockbreaker. Kalian boleh nanya masalah rebound, compression, ya, preload, nanya besok. Saya sudah belajar tadi malam baca Google loh, deh. Kalau tanyain sama Ngadino, saya bisa jawab. Oke, sekian dulu. Terima kasih.